Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya akan mengkaji ilmu hakikat yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2817. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, kalau dibaca secara tekstual, ini akan membingungkan orang-orang awam yang tidak mengetahui hakikat dari sabda beliau ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Allah Ta'ala di dalam firman-Nya tadi memerintahkan untuk beramal. Beramal. Apa itu amal? Perbuatan. Perbuatan itu ada dua, perbuatan lahir dan batin. Nah, dua dalil tersebut, sabda Nabi yang menyatakan tidak ada orang bisa masuk surga karena amalnya. Tetapi Allah di ayat yang lain, Allah memasukkan surga kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang beramal soleh. Ini bagaimana cara memahami dalil yang seolah-olah bertentangan? Secara tekstual bertentangan, tetapi pada hakikatnya, pada intinya itu tidak bertentangan, bahkan sejalan. Bagaimana menyikapi hal ini? Perlu diketahui ilmu hakikat itu adalah inti dari apa yang dimaksudkan itu. Yang tujuannya di dalam mempelajari ilmu hakikat supaya ketika kita beribadah selalu fokus pada satu tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah di dalam semua hal ibadah kita, baik itu ibadah lahir maupun batin. Yang mana hal ini pernah Allah berikan petunjuk kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub di dalam kitab Futhul Ghaib, di mana beliau bermimpi mendapatkan pengajaran tersebut. Beliau di dalam mimpinya seolah-olah aku berkata, wahai manusia yang menyekutukan Tuhannya dengan dirinya sendiri di dalam batin, dengan makhluk secara lahir, dan dengan kehendak pribadi di dalam tindakannya. Mendengar ucapannya, bertanyalah seseorang di sampingku, pernyataan apakah itu? Aku pun menjawab, ini salah satu jenis ilmu ma'rifat. Ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah, mengenal ilmu syariat, yaitu tentang peraturan-peraturan, hukum-hukum halal dan haram, yang mana itu kaitannya dengan ujian, suatu kebaikan dan keburukan, dan firman yang lain terkait dengan ujian yang Allah berikan kepada manusia terkait dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu, di dalam memahami ilmu ma'rifatullah pada level hakikat itu harus memahami dalil-dalil syariat dahulu. Setelah memahami dengan benar, maka akan nampaklah bahwa dalil-dalil yang saya sebutkan tadi itu tidak bertentangan. Jadi kalau misalkan Nabi mengatakan amalan tidak bisa memberikan keselamatan kepada manusia, itu maksudnya amalan itu hanyalah sarana yang Allah ciptakan, yaitu wasilah, perantara supaya manusia beribadah kepada Allah. Itu memang menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Yang mana hal itu harus dipahami bahwa sarana itu tidak memberikan dampak dengan dirinya sendiri. Sarana tersebut tidak memberikan keputusan, tidak memberikan suatu kemanfaatan kecuali Allah lah yang memutuskannya, kecuali Allah lah yang memberi manfaat dengan adanya sarana yang diciptakan itu ketika manusia memakai sarana tersebut dengan tarekat atau tata cara beribadah yang benar, yaitu tidak mempersekutukan Allah. Nah, maksud dari hadis tersebut supaya manusia itu menyadari bahwa kemampuan dia beramal itu adalah rahmat atau pertolongan dari Allah, bukan atas kemampuan dirinya sendiri. Karena apa? Hal itu terkait dengan sabda beliau di dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana manusia ketika
usia 40 hari berupa janin di dalam kandungan, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan suatu ketetapan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, ya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi ketika manusia belum lahir, belum bisa beramal, belum berilmu, belum ada keikhlasan di dalam beribadah, tidak tahu apapun, ya, ketika belum lahir sudah Allah karuniakan amal, yaitu peluang-peluang peluang-peluang kefasikan dan peluang-peluang ketakwaannya, ya. Jadi peluang berbuat dosa dan peluang berbuat takwa itu sudah Allah tetapkan ketika kita masih berusia 40 hari, ya, di dalam janin kandungan ibu kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 8, ya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, ini terkait dengan ini. Jadi amal yang dimaksud di dalam hadis itu adalah peluang, ya, peluang beribadah, amal soleh, atau peluang beramal buruk. Karena apa saya menyebut peluang? Karena Allah ciptakan sebelum manusia lahir, sebelum kita lahir, sebelum kita beramal. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia yang awalnya dari kegelapan, dari kekafiran, dari sebelumnya awam tentang Allah, kepada cahaya, menuju kepada cahaya, menuju kepada petunjuk. Agar itu tadi, salah satunya di dalam peribadatannya itu tidak mempersekutukan Allah, ya, baik itu secara lahir, batin, dan dengan tindakannya, sebagaimana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tadi mendapat petunjuk melalui mimpi, ya. Nah, hadis Nabi yang tadi itu juga terkait dengan surah At-Takwir ayat 29, ya. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Buktinya bahwa manusia tidak bisa menempuh, ya, dengan peribadatan yang benar, dengan sarana yang Allah ciptakan itu tidak sampai kepada tujuan, tidak usul kepada Allah dalam beribadah, disebutkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Muslim bahwa ada orang yang bersedekah, orang dermawan masuk neraka. Karena apa? Ingin dipuji manusia sebagai orang dermawan. Ada orang ahli qori, ahli membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, masuk neraka karena ingin dipuji sebagai ahli qori. Ada orang berjihad, masuk neraka. Karena apa? Ingin dipuji sebagai orang pemberani. Ada orang alim, orang yang ahli dalam ilmu agama, juga masuk neraka. Karena apa? Ingin disebut orang alim. Nah, itu adalah bukti bahwa ibadah yang merupakan sarana, yaitu sarana wasilah menuju kepada Allah, menuju kepada keridhaan Allah, itu tidak bisa menyelamatkan manusia kalau dia tidak dikehendaki oleh Allah, ya, dengan apa? Cara yang benar, dengan tarekat yang benar, sehingga dia pasti terjerumus kepada kesyirikan, ya. Dia telah mempersekutukan Allah secara samar, ya, di dalam batinnya dia ingin dipuji oleh manusia. Amalnya, sarana amalnya ciptaan Allah, tapi digunakan oleh dia untuk menuju kepada dirinya sendiri, bukan menuju kepada keridhaan Allah. Itu sudah bertentangan dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita sudah memahami dalil-dalil syariat, ya, bahwa amal itu ciptaan Allah, bahwa itu karunia dari Allah, ketika kita mampu beramal soleh, kita tidak boleh mengaku-aku bahwa itu dari amalku sendiri, itu dari kemampuanku diri sendiri, sehingga timbullah ujub, bangga atas diri, sehingga pamer kepada orang, riya, sum'ah, ingin dipuji orang lain. Nah, ini tujuan hakikat, ya, hadis riwayat Muslim yang tadi saya baca, bahwa amalan itu tidak bisa memasukkan surga. Karena apa? Ada orang beramal masuk neraka. Kenapa? Dia bersekutu di dalam batinnya. Dia mempersekutukan Allah di dalam beribadahnya. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus menyadari betul, memahami ilmu syariat itu adalah sangat penting, ya. Kalau tidak, bahaya, ya, tidak akan berhakikat, ya, dengan sempurna. Karena apa? Sultan Aulia mengajarkan, lakukanlah hukum-hukum Allah, maka kamu akan dapat hakikat. Lakukanlah perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka kamu dapat kebenaran yang hakiki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.